Ada satu perbuatan yang salah dan fatal dalam diri Saul. Waktu Tuhan tidak menjawab melalui nabi, waktu Tuhan tidak menjawab melalui mimpi maupun penglihatan, maka Saul mengambil jalan pintas, jalan sesat, yaitu untuk memanggil arwah Samuel. Yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah Samuel? Perlu sudah tahu tentang pemanggilan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Kenapa ada pemanggilan arwah dan penghormatan arwah? Pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Apa saudara? Apa saudara? Ada kehidupan setelah apa? Kematian. Yang kedua, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal, tahu masa lalu dan masa yang akan datang, yang disebut namanya roh peramal. Makanya peramal itu menggunakan arwah orang mati. Karena dipercaya tahu masa lalu dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal, terutama orang suci atau sakti, bisa menjadi pengantara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Maka ada namanya itu penghormatan arwah leluhur. Nah, makanya ada orang ke kuburan, sembahyang di kuburan. Dipercaya apa? Supaya doa-doanya dihantarkan ke arwah orang yang sudah meninggal ini untuk dihantarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan sampai sekarang kepercayaan itu masih ada. Betul? Betul? Karena apa? Dipercaya arwah orang yang sudah meninggal yang dianggap sakti atau suci bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Dan yang keempat, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal punya kemampuan kekuatan supranatural. Dan yang kelima, ini yang paling parah adalah dipercaya arwah orang yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Makanya kalau orang mimpi ketemu kakek yang sudah mati, saya di sana tidak ada mobil, perlu mobil dan uang. Nah, kamu tak kasih nomor, togel. Besok keluar nomornya 75. Bangun dari tidur langsung kasih mobil-mobilan, uang-uangan. Belikan nomor 75. Sekalipun nanti nomor itu belum, tidak keluar, mimpi lagi dibeliin. Betul? Yang ketawa pelaku. Nah, karena dipercaya orang yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Walaupun dulunya kakeknya tukang tipu. Nah, jadi pertanyaan, apakah ada hubungan antara orang mati dan orang hidup? Nah, dalam ilmu kebatinan, sebelum saya bertobat, ada istilah bahwa di dalam diri manusia ada namanya saudara kembar. Nah, apa yang disebut saudara kembar? Kalau dalam ilmu kebatinan disebut sedulur papat limo panjer. Dan kalau dipercaya juga, kalau orang kebatinan, makanya kalau bayi baru lahir, langsung dikasih benda penerang, minyak teplok, dan kembang staman. Supaya kembaran sang jabang bayi menyertai, melindungi, bahkan menolong. Yang jadi pertanyaan, apakah ada saudara kembar manusia? Dan yang kedua, apakah ada komunikasi antara orang mati dan orang hidup? Nah, sebelum saya bertobat, saya melajari ilmu meraga sukma. Roh keluar dari tubuh, sehingga saya tahu tentang dimensi itu. Nah, sekarang akan saya bahas apakah ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Saya minta untuk contoh, Bapak ini ke sini, Pak. Ini Pak siapa nih? Contoh aja untuk jadi setannya. Nah, saya minta yang baju putih sini, Pak. Nah, saya itu kan sesuai contoh. Nah, ini namanya setan gundul. Contoh aja. Nah, ini jadi malaikatnya. Yang jadi malaikat senang sekali, yang jadi setan gini. Nah, saya minta Bapak ini ke sini, Pak. Ini sini. Jadi saya beritahu tentang pemahaman pemanggilan arwah. Nah, ini contoh aja. Saya kasih nama Bejo. Tahu enggak arti bejo? Selalu beruntung. Hoki lah. Hoki. Nah, sebelum sebesar ini, pasti dia pernah menjadi seorang bayi. Betul? Sekarang gini. Oe.
Kan enggak mungkin langsung ngomong haleluya bubar ada. Langsung di sini ada setan. Kenapa ada setan? Alkitab berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Jelas? Nah, di sini ada malaikat. Haleluya. Haleluya. Kenapa ada malaikat? Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Karena orang tuanya orang Kristen. Waktu usia 1 tahun, setan ini membentuk dirinya 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, setan ini membentuk dirinya 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 18 tahun dia murtad menyangkal Tuhan. Malaikat pulang. Dia belajar ilmu gaib, ilmu kebatinan. Bertapa gini. Pertama kali dia akan melihat roh adalah ini. Yang gini ngadep sini, yang wujudnya sama seperti dia. Makanya kalau orang bertapa, langkah awalnya dia adalah melihat dirinya sendiri. Makanya kalau yang tahu bahasa saya ini adalah orang kebatinan, yang bergaul ilmu gaib. Pertama kali dia lihat adalah dirinya sendiri. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk. Untuk menghubungkan roh-roh yang lain. Usia 70 tahun mati, karena mati innalillahi gitu. Karena tidak dalam Tuhan, contoh aja, karena tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati. Detik itu juga dunia arwah, terpisah di antara orang hidup. Tetapi yang di kuburan adalah ini. Yang wujudnya sama dengan ini. Baik suara, cara bicara, hobi, semua sama. Kenapa? Karena roh ini mendampingi sejak lahir. Dan roh ini pula yang menghantui anak cucunya ini. Makanya orang kalau mimpi ketemu orang yang sudah mati, semua pasti sama. Karena roh inilah yang mendatangi anak cucunya ini. Makasih. Nah, dalam dunia gaib, ini tentang dunia gaib, bahwa di alam nyata ada namanya alam gaib. Arti gaib itu adalah rahasia misteri. Dunia gaib berbeda dengan dunia nyata. Dunia nyata dengan dunia gaib itu tidak berbenturan, tetapi tidak menyatu. Nah, dulu sebelum saya bertobat, dunia gaib disebut bayangan dari bumi. Apa saudara? Nah, dan di situ ada perbedaan. Kalau di sini siang, di alam gaib malam. Kalau di sini malam, di alam gaib siang. Makanya dukun itu semua praktek malam hari. Karena di alam gaibnya siang. Nah, jam 12 siang, malam berarti jam 12 siang. Dan alam gaib yang ada di Indonesia berbeda dengan alam gaib di Amerika. Karena beda teritorial dan waktu. Makanya setan Indonesia sama setan Amerika beda tempat. Beda budaya, beda kepercayaan. Nah, makanya sehebat ilmu apapun yang ada di Kalimantan, begitu nyebrang laut, masuk ke wilayah Jawa, itu langsung kekuatan berkurang 90%. Karena setan Kalimantan mau masuk Jawa harus ada izin mutasi. Namanya apa? Teritorial. Makanya sejago apapun orang punya ilmu hebat ada di Kalimantan, masuk ke Jawa, berkurang langsung. Nah, itu langsung tinggal 10%. Apalagi kalau keluar negeri, perlu paspor. Itu kekuatan tinggal 5%, bahkan 3%. Maka kalau seorang dukun pindah lokasi, harus ada namanya ritual, ucapan untuk kulon wun, permisi dulu ke daerah setempat. Itu hanya bisa
langsung turun 90% atau tinggal 5%, bahkan 10%. Jelas? Nah, dunia gaib yang ada di Indonesia berbeda dengan di Amerika karena beda budaya. Nah, alam gaib itu seperti apa? Nah, alam gaib itu seperti ini. Pertama ada disebut namanya alam bayangan. Apa saudara? Nah, itu seperti awan hitam. Di situ akan ketemu raja-raja, jenderal-jenderal, termasuk panglima-panglima zaman dahulu. Yang disebut alam bayangan itu adalah alam tipuan. Makanya kalau ada orang bertapa, dia ketemu yang namanya Presiden Soekarno, Gajah Mada, Hayam Wuruk. Itu ada di alam bayangan. Tapi itu ingat, hanya roh setan yang menyamar. Roh-roh yang mendampingi orang-orang itu sejak lahir. Ini disebut namanya alam bayangan. Alam tipuan namanya. Nah, banyak orang itu ada di alam tipuan ini. Nah, setelah itu alam gaib yang sebenarnya. Nah, alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat. Makanya, sebenarnya tentang alam gaib di Alkitab itu ada. Waktu Yesus dicobai, iblis menunjukkan kerajaannya. Yesus ada di satu tempat melihat seluruh dunia. Itu alam gaib yang sebenarnya. Itu lautan kaca. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun dan ketangkep. Lewat mana? Ini lautan kaca ini. Seluruh dunia bisa tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa? Karena setan tidak pernah memberi manusia gratis. Itu ada harga yang harus dibayar. Bangkrut, miskin seumur hidup. Makanya dukun itu tidak akan menggunakan ilmunya sendiri. Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Dukun sakit pergi ke dokter. Itu ada rahasianya. Nanti lain waktu saya bahas. Nah, itu loh kalau mau laris toko, pergi ke dukun ini, suhu ini, ke kuburan keramat ini. Kenapa tidak naik pangkat sendiri, tidak kaya sendiri? Karena ada risiko, harga yang harus dibayar. Saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa memberkati? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Siapa yang tidak percaya setan memberkati? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya setan bisa berkati? Angkat tangan. Nah, yang ketiga, yang bingung angkat tangan. Ini saya kasih sekilas. Sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke setan, kayanya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun minta. Ada yang kaya, ada yang tetap miskin sekalipun minta. Ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, ada hukum namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, ateis atau bukan. Semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Demikian karena keadilan yang maha kuasa. Bahwa manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkat rezekinya masing-masing. Namanya mangkok piringnya, takarannya masing-masing. Buktinya ada pendeta yang kaya raya, makan begini. Tapi ada juga pendeta miskin, makan begini. Sama-sama pendeta, rezeki beda, sama-sama doanya, betul? Tidak usah banyak-banyak. Preman aja, ada preman kelas nasional dan preman kelas terminal, betul? 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 Kita punya anak 3, kayanya beda-beda, ada yang miskin, ada yang kaya, betul? Betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada Hindu-Buddha Islam yang kaya, ada Hindu-Buddha Islam yang miskin. Karena keadilan yang maha kuasa. Manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezekinya masing-masing. Hanya bedanya kalau kita percaya Yesus, dijamin masuk surga. Dan kalau kita setia, ditambahi berkat itu. Tapi untuk hoki, keberuntungan, udah diberinya masing-masing. Maka hukum tabur tua itu berlaku bagi semua umat manusia. Nah, apa yang membedakan Tuhan dan setan? Ada. Setan bukan pencipta.
Tuhan adalah pencipta. Arti pencipta itu adalah yang tidak ada menjadi ada. Setan itu tidak bisa mencipta, itu bedanya. Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan, diambil dari mana? Rezeki anak cucunya. Kalau hoki anak cucunya itu besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun gagal, bangkrut, habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil duluan sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Jelas? Jelas? Nah, kalau anak cucunya itu tukang ojek, tukang becak, sekalipun minta ke setan tetap becak. Karena tergantung rezeki hoki anak cucu. Jelas? 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 Dan kutukannya ada. Tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, coba Bapak ini berdiri, Pak. Anda dikasih kaya, hari ini kaya. Berapa tahun kemudian terkena kutukannya, tidak bisa menikmati kekayaan, stroke, sakit gula. Nah, setelah itu anak edan, anak gila, istri dibawa ke neraka. Tapi kaya, mati ke neraka, mau? Nah, pikir dulu. Dan itu pun ingat, setan bukan pencipta. Nah, makanya orang kalau minta kekayaan setan, ingat saudara, tidak bisa menikmati. Dan yang kedua, rezekinya itu bukan dari setan, diambil anak cucu. Setelah orang tuanya mati, selesai ini. Nah, kenapa dukun tidak minta sendiri? Dia tahu rezeki anak cucunya bokek. Sekalipun minta tetap bokek. Nggak bisa. Kalau setan itu bisa berkati, nggak ada dukun praktek, tahu nggak? Minta kaya sendiri-sendiri, betul? Kenapa? Karena tahu rahasia ini. Jadi kalau saudara mimpi ketemu kakek nenekmu, orang tuamu yang sudah meninggal, itu bukan arwah mereka. Itu ada di namanya alam bayangan. Jelas? Alam apa, saudara? Alam bayangan. Nah, Pak, bagaimana tentang kitab Samuel ini? Ini banyak perdebatan di sini. Yang bisa menjawab ayat ini adalah bekas dukun. Karena yang praktek. Nah, sekarang saya jelasin, apakah ini arwah Samuel atau bukan. Pertama, roh itu dipanggil. Dalam konteks perdukunan, suatu roh bisa dipanggil, pangkatnya lebih rendah dari sang pemanggil. Presiden panggil menteri, karena presiden lebih tinggi dari menteri. Menteri panggil presiden, menterinya dipecat, betul? Nah, nabi sama dukun, pangkatnya tinggi mana? Nabi. Kenapa roh ini bisa dipanggil? Berarti kan di bawah dukun, betul? Betul? Kedua, muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang ilahi muncul dari atas. Elia dan Musa. Waktu Yesus menampakkan diri kemuliaannya. Datang dari atas. Roh ini muncul dari dalam bumi. Ketiga, konteks ilahi. Konteks ilahi ini bukan konteksnya Saul, penyembah Yehova, Allah yang hidup. Tapi konteks seorang dukun. Saul sendiri tidak lihat. Dalam pemanggilan arwah, kesurupan. Blek! Bangun. Suaranya persis gini-gini. Yang lihat itu dukunnya. Pasiennya hanya mendengar suaranya, apa yang disampaikan dukun. Namanya mediator. Kok tahu Pak Daud praktek? Saul sendiri tidak lihat. Arti konteks ilahi di sini, konteksnya seorang dukun. Dewa Dewi. Jelas? Yang keempat, nubuatnya tidak terjadi. Saul, engkau dan anak-anakmu bersama aku besok mati. Arti besok ini betul-betul besok, bukannya besok Indonesia. Kalau kita janji sama orang Indonesia jelas, tahun, tanggal jelas. Kenapa? Tahun depan pun masih besok, betul? 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 Apalagi waktu jadwal bayar utang, betul enggak? Hati-hati itu. Arti besok betul-betul besok. Ingat, tidak semua keluarga Saul mati. Pertama, Isi-Boset, anak kandung Saul,
tidak mati dalam pertempuran, menggantikan Saul menjadi raja sementara, walaupun akhirnya dibunuh oleh pengawalnya sendiri, tapi tidak mati besoknya. Enggak. Kedua, Mephiboset, cucu Saul, anak Yonatan, masih hidup. Jadi tidak semua keluarga Saul mati di hari pertempuran itu. Berarti nubuatnya tidak terjadi. Karena engkau bersama anak-anakmu besok mati. Kan gitu dah. Tidak semua keluarga Saul mati. Yang kelima, dari buahnya lah kamu akan tahu. Buahnya Saul bunuh diri. Dinasti Saul hancur selesai. Kena kutukan itu. Nah, orang yang memanggil arwah orang mati akan terkena namanya kutuk alam kubur. Apa kutuk alam kubur? Akan terjadi banyak musibah, bencana, dan kemiskinan. Namanya kutuk alam kubur. Indonesia ini harusnya menjadi negara kaya di dunia nomor berapa? Bayangin, tongkat dilempar jadi pohon. Karena tongkatnya dari pohon singkong. Betul? Betul? Lempar pohon singkong. Nah, emas ada, batu bara ada, uranium aja ada. Hutan kaya, hasil laut melimpah. Tapi Indonesia, negara miskin nomor berapa di dunia, utangnya banyak. Kenapa? Karena banyak para pemimpinnya memanggil arwah orang mati. Pemanggilan dan komunikasi dengan arwah untuk minta petunjuk. Maka Indonesia ini dilingkupi kutukan, namanya kutuk alam kubur. Kalimantan ini harusnya kaya raya. Tapi banyak penduduk Kalimantan yang masih terlibat pemanggilan arwah. Langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Namanya kutuk alam kubur. Di mana akan banyak musibah dan bencana dan perceraian. Maka saya percaya angka perceraian di Kalimantan banyak. Perzinahan. Kenapa? Adalah kutuk alam kubur. Mencengkram. Jelas? Jelas? Pak, bolehkah kita orang Kristen di kuburan? Kalau hanya tabur bunga, ziarah itu boleh. Yang tidak boleh itu meminta. Kedua, memanggil. Ketiga, berkomunikasi. Itu terkena kutuk alam kubur. Pak, kalau ziarah apa harus pakai bunga? Tidak harus. Tapi kelihatan pelitnya sih, betul nggak? Tidak ada urusan sebenarnya. Jelas, saudara? Yang tidak boleh apa? Pak, bolehkah mendoain orang mati? Tidak boleh. Itu kurang kerjaan. Udah putus, udah selesai. Jelas, saudara? Jadi yang tidak boleh itu memanggil. Apa, saudara? Meminta petunjuk. Jadi kalau sudah mimpi ketemu orang yang sudah mati sering ketemu itu, berarti masih ada kutuk alam kubur yang mengikat. Harus diputuskan. Jelas? Namanya kutuk apa? Alam kubur. Nah, jadi Indonesia itu terkena kutukan itu. Harus diputuskan. Perhatiin. Di Indonesia ini banyak sekali bencana. Betul? Betul? Banyak apa? Musibah. Harus diputuskan dalam nama Yesus. Jadi kalau kita mendoain orang mati tidak boleh. Nah, kan ada minta dipoto kakeknya, kek, cucu minta pandai ya kek. Gimana mau ngasih pandai? Wong kakeknya JSD ndak lulus. Jelas? Jelas? Ini harus diputuskan dalam nama Yesus. Jadi tidak ada 7 harian, 40 harian, 1000 harian. Ndak ada. Begitu orang itu mati, waktu hembusan nafas terakhir, itu langsung terputus di antara orang hidup. Langsung ke dunia orang mati, dunia arwah. Nah, kalau kita mati dalam Tuhan, ada di mana? Langsung ke Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Kalau di dunia orang mati, menunggu hari penghakiman. Saya mau tanya, siapa yang percaya Yesus yakin masuk surga? Angkat tangan. Saya mau tanya, siapa yang ingin ke surga? Angkat tangan. Banyak orang ingin ke surga, disuruh duluan nggak mau. Betul? Betul?
Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Saya percaya surga itu ada. Kenapa saya percaya surga itu ada? Saya pernah ke surga. Dalam hidup saya sudah melihat Tuhan 2 kali. Jadi di surga nanti, nama Yesus adalah Yesua Hamasyah. Dan kita memanggil dia di Indonesia Tuhan Yesus. Muslim Isa Al-Masih. Tapi di surga itu Yesua Hamasyah. Nah, saya sebenarnya waktu lulus sekolah Alkitab tidak mau pelayanan. Karena pelayanan ini banyak proyek thank you-nya. Proyek terima kasih. Jemaat yang pelit sama murah hati, banyak yang pelit. Udah doa capek-capek, dalam nama Yesus, sampai ludah habis. Mau pulang, terima kasih pendeta, pulang pergi bayar sendiri. Karena itulah saya ambil keputusan saya bisnis. Saya bisnis sejak tahun 96. Saya umur 25, saya sudah punya pabrik plastik. Dan saya tidak ada utang bank. Ini rekor saya sebelum saya bertobat. Termasuk saya bertobat. Saya seumur hidup tidak pernah utang bank. Dari saya lahir. Tapi rekor itu turun gara-gara istri saya. Tahun ini utang. Gara-gara apa? Istri saya ngomong, "Papi, kita belum pernah ngerasakan utang." Jadi dari saya belum bertobat sampai saya bertobat itu tidak pernah utang. Akhirnya gara-gara istri ini, "Pi, rasanya utang kayak apa?" Akhirnya apa? Ya terserah kamu gimana. Coba beli mobil kredit rasanya kayak apa? Karena belum pernah utang ya. Dan saya punya teman kebetulan ada di Nasmoko, Toyota. Pak Daud, gampang lah, nanti diatur sama nanti bunganya sama ini, beli cash atau tidak cash sama aja. Udah beres saja. Ya udahlah nyoba. Jadi seumur hidup saya hanya utang 200 juta, Cok. Itu pun tahun ini. Saya ngomong istri saya, kamu aja dah. Nah, saya dari lahir sampai sekarang utang hanya sekali, tak. Itu pun saya ngomong istri saya, bayar aja sekalian, pusing saya bang itu. Daripada setiap bulan ngasih-ngasih gitu loh. Nah, makanya istri itu bisa masuk, susah keluar. Siapa yang setuju angkat tangan? Yang setuju itu bapak-bapaknya masih gini semua. Ingat ya, kalau udah masuk uang ke istri, waduh, keluarnya susah. Ya, betul? Ya udahlah, dia mau ngerasain utang tahun ini. Ya udah, oke lah, 1 tahun aja lah, 200 juta. Udah kasih setiap bulan. Kenapa dibayarnya sekalian? Udah nyoba lah rasanya kayak apa gitu. Karena saya belum pernah utang seumur hidup. Baru sekali itu aja. Nah, saya bisnis plastik saya berhasil. Saya umur 25 udah megang pabrik. Umur 28 sampai umur 30 tahun saya sudah ngasih pengarahan ngajar di Akademi Polisi Semarang, Reserse Intelijen. Untuk penangkal pelumpuh ilmu hitam. Itu saya umur 28 sampai 30. Umur 30 sampai umur 40 saya jaga presiden. Nah, terusan setelah itu umur 41 turun pangkat jaga Gilbert. Turun apa? Turun pangkat. Saya ikut Pak Gilbert 25 tahun. Kalau saya tuh sekalipun repot apapun di telepon saya jalan. Misalnya ini ya, sebenarnya ini saya ada urusan langsung berangkat. Nah, setelah saya bisnis, saya berhasil. Saya lupa panggilan Tuhan. Lupa panggilan Tuhan yang memanggil saya pelayanan. Karena saya lihat jadi pendeta susah. Iman terus kapan selesainya gitu loh lah. Ya, udahlah. Waktu saya doa pagi, Tuhan bicara, "Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak, ha?
Matilah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, beri aku waktu. Kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani Engkau sungguh-sungguh. Tapi beri aku waktu, walaupun hanya sesaat. Tuhan berkata, pulang. Makanya saudara yang pelayanan bandel-bandel, Tuhan ngomong, pulang. Yang banyak bikin masalah, balik aja. Kan gitu. Tuhan tidak mau pusing ya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku waktu. Saya bayangkan kalau saya mati modelnya kayak apa. Nah, saya pamit sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah bapak. Wedan apa? Stres apa? Nah, saya naik motor, boncengan sama temen. Kecelakaan motor yang paling bahaya itu bukan yang di depan, tapi di belakang. Makanya sampai kejadian itu saya tidak mau naik motor di belakang, harus di depan. Karena yang di belakang tidak tahu apa-apa. Betul? No, saya naik motor. Wah, teman saya kencang ngebut. Wah, gini dia. Ada truk truk jalan kencang juga. Tanpa rating, mau nyalip, berhenti mendadak. Ini tidak sempat ngerem. Jadi karena di depan tahu, langsung gini. Saya kan tidak tahu. Mador langsung gini. Nah. Makanya kalau naik motor minta ke mana? Depan. Yuk belakang aja lah. Nah, begitu tabrakan buar itu gini. Roh saya keluar. Saya baru mengerti manusia tubuh jiwa roh itu ada. Saya lihat tubuh saya sendiri. Ada malaikat tingginya 3 meter. Malaikat itu 3 meter. Makanya tidak ada gambar malaikat anak-anak itu tidak ada. Ada itu. Karena ada gambar malaikat anak-anak bawa sayap gini-gini yang tidak ada itu ada tuh. Itu malaikat anak-anak namanya. Malaikat itu tingginya 3 meter. Roh saya dibawa ke satu tempat. Ada tangga emas. Ada malaikat banyak sekali seperti deru air bah. Memuji menyembah Tuhan. Seperti deru air bah. Bung, bung. Dan malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa. Nanti kita di surga bukan bahasa Indonesia. Termasuk bukan bahasa Inggris, ada bahasanya sendiri. Malaikat ngomong, itu. Ada bahasa sendiri. Tapi saya ngerti. Malaikat berkata, sebelum menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu. Ruang maha kudus. Karena engkau dilayakkan untuk masuk ruangan itu. Saya dibawa ke ruangan itu. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan saya terdengar nyanyian. Biar awan kemuliaanmu. Itu lagu saya yang diberikan Tuhan. Turunlah memenuhi bait sucimu ke deru air bah. Malaikat itu berkata apa? Sebelum lagu-lagu pujian penyembahan dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu baru kita di bumi itu expired semua sebenarnya. Sana itu baru terus. Di sana tidak ada siang dan malam, tidak ada. Saya lihat tabut perjanjian. Malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini. Jadi yang dibuat Musa itu adalah replikanya. Aslinya ada di surga. Saya lihat itu, kemah itu. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya kembali ke tempat itu, ke tangga emas itu. Tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Tidak ada. Karena yang di tahta itulah yang menyinari seluruhnya. Dan yang di tahta itu bicara, Daud. Sebenarnya engkau sudah waktumu di tempat ini.
Dan ingat, di surga tidak ada orang mati. Saat ini surga hanya ada Tuhan dan malaikat. Sebenarnya kau sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena umurmu minta diperpanjang, maka umurmu akan kuperpanjang. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Baru saya ngerti. Kita ini percaya Tuhan, udah dikenal Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Nah, setelah itu Tuhan ngomong, tapi karena kau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, umurmu diperpanjang di muka bumi, aku adalah aku, akulah YHWH, Yahweh. Akulah Yesua Hamasia. Sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega. Ke layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai krisis 98. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan dimulai 2018, 2019, 2020. Krisis. Stagnat. Itu bulan 6, bulan 7, 2020. Tidak maju, tidak mundur. Sampai 2023. Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Nah, jelas? Jelas? Nah, Indonesia terpecah menjadi 3 negara. 1, Timor Leste sudah lepas. Kedua akan menyusul. Hari yang akan terjadi. Yang 2 mana Pak Daud? Tidak dikasih tahu. Pokoknya 2 menyusul. Hari yang akan terjadi. Sang Tuhan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun nabi atau malaikat yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah, setelah itu, jadi tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Mari kutunjukkan. Apa yang kau tanyakan, ku jawab. Kecuali 1 kedatangan. Jadi ajak jalan satu tempat. Lantainya emas semua. Dan di situ ada tembok kayak benteng air mengalir. Kayak terbuat dari apa? Batu blue safir, batu emerald, batu paparaca, batu cat eye, dan batu mulia semua. Yang tidak ada adalah batu ake. Jadi yang ada itu batu ruby, batu emerald, batu blue safir, batu paparaca. Setelah itu yang kelima, yaitu apa saudara? Batu cat eye, mata kucing. Jadi semua batu muli, dan di sana tidak ada batu ake. Ngomong sebelahnya, batu ake. Dan apa yang terjadi? Jadi ajak jalan. Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku di masa depan. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Betul? Lebih baik tidak apa? Lebih baik tidak balik saya. Langsung ditunjukkan. Jadi apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir, itu sudah ada di sana. Ke layar lebar gitu. Hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang perempuan rambut lurus. Mau lihat wajahnya ditutup.
Tuhan, nyari rambut lu kan jutaan, gimana nyarinya? Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Ada seorang anak perempuan kecil gini-gini, ngeliatin saya terus, dia natap saya gini. Saya bertemu anak itu di surga, gini, ngeliatin saya gini-gini. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangin, saya belum kenal istri saya, udah ketemu anaknya. Bayangin. Jadi saya lihat anak saya duluan. Padahal dia belum dibikin aja belum dah. Pacaran juga belum. Udah ketemu anak saya. Ini anakmu di masa depan. Hari yang akan ada seorang anak perempuan, dia ngeliatin saya terus gini. Itu anakmu di masa depan. Yes. Ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Yes. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Yes. 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 Tuhan, sudah waktunya kamu kembali. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaanku, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Apapun permintaanmu, ku kabulkan kecuali satu, kedatangan. Tuhan, aku minta satu aja. Jawab iya dulu. Engkau kan tahu dari awal sampai akhir. Sudah waktunya balik. Enggak mau. Jawab iya dulu. Sudah waktunya balik. Enggak mau. Minta satu aja saya. Baiklah, apapun permintaanmu ku kabulkan. Kecuali satu, kedatangan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan. Karena orang itu susah, modal hanya nekat. Aku minta satu aja. Apa itu? Cukup bisa beli apa-apa. Betul? Saya kan tidak serakah. Pokoknya cukup aja dah. Baiklah, engkau kemari. Saya ditumpang tangan. Selama engkau ada di bumi, engkau akan cukup. Sampai engkau kembali ke tempat ini. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Saya suruh naik kereta berkuda. Itu kudanya putih keluar apinya. Nah, saya kira kan modelnya take off kayak pesawat gini. Enggak, saudara. Gini, saudara. Jadi begitu gini, itu kuda berapi itu gini, langsung gini. Masuk tubuh saya. Terjadi keajaiban. Semua luka hilang semua, saudara. Dan Tuhan berkata, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah, setelah itu mama saya, Daud mati, kok hidup lagi. Nah, disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Lagu-lagu itu langsung saya tulis. Nah, lagunya apa? Pernah dengar lagu ini? Rapnya ini. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu, biarkanlah rohmu tinggal di dalamku, di bait sucimu. Yang nyanyi Yonatan Prawira. Saya pernah dengar lagu itu, angkat tangan. Nah, dan lagu yang kedua, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait suci. Nah itu, tahu enggak kenapa ada kata-kata gini? Ya Tuhan, ku rindukan hadiratmu, memenuhi hatiku, rohku sujud menyembahmu. Kenapa ada kata rohku sujud menyembahmu? Karena saya menghadap yang maha kuasa. Di situ saya baru mengerti arti kehidupan pelayanan.
Sejak itulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Dan Tuhan bicara sama saya, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Kalau enggak gitu, ya saya enggak mau melayani, lebih baik bisnis cuannya kelihatan. Nah, setelah itu saudara, bagaimana bisnis saya? Waktu itu saya ditelepon Gilbert. Haleluya! Kawan ada di mana? Saya pucat, kenapa? Takut dikirim sekolah lagi. Sekolah Alkitab. Nah, kaos pelayanan, udah. Saya bingung gimana nih ya. Karena kalau plastik itu 24 jam. Dibagi 3 shift, tidak bisa ninggalin pabrik. Waktu saya doa, Tuhan bicara sama saya, jual pabrik itu. Hah? Ini suara Tuhan atau bukan ya? Kenapa? Posisi tidak ada utang bank, market bagus, pabrik jalan. Lebih enak itu dipanggil Tuhan waktu bangkrut. Nggak usah dipanggil aja, manggil sendiri. Betul nggak? Betul? Daripada nggak ada kerjaan, gitu dah. Tapi kalau waktu kita dipanggil Tuhan, posisi diberkati jaya, itu paling susah. Hah? Jual pabrik ini. Ya udah saya jual. Begitu pabrik dijual, Tuhan beritahu, belikan tanah di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Udah, saya jual pabrik. Nah kebetulan saya itu tidak percaya bank. Saya takut waktu tak simpan uangnya, banknya bangkrut. Jadi uang itu tak taruh di kamar, tidur di atas uang. Berapa miliar itu? Kan saya orang zaman kuno, nyimpannya di bawah bantalan gitu, di atas uang. Lama-lama saya stres juga. Wadah, harus tak belikan tanah. Nah, saya ditunjukkan tanah yang Tuhan tunjukkan. Yang Tuhan tunjukkan itu tanahnya. Banyak rampoknya, banyak setannya. Setan diusir keluar, rampok datang. Dan itu tanah yang tidak laku. Kalau ke tempat itu harus muter. Jembatan belum ada. Tuhan beritahu, beli. Ya udah. Semua di bawah 1.500 atau 2.000 di bawah. Jangan hektaran. Beli pinggir jalan semua. Saya beli pinggir jalan, ya sama yang ada jalannya 200.000, 300.000, 500.000. Nah uang pabrik itu tak belikan tanah semua. Setelah dibelikan tanah semua, uang habis. Baru bingung, ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini kalau bukan, habislah saya uangnya, udah pabrik hilang, tanahnya tidak laku, kan gitu lah. Waduh. Udah, semua udah. Saya telepon Pak Gilbert. Pak Gilbert! Ada apa kawan? Tapi udah saya jual Pak Gilbert. Terus kamu ikut pelayanan saja lah. Ya emang dari dulu saya ikut Pak Gilbert. Ya udah ikut saja. Saya ikut pelayanan udah sama Pak Gilbert. Waduh, uang saya udah habis. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba ada truk datang. Bulldozer datang. Alat berat datang semua. Saya kaget ada apa. Nggak taunya tanah yang Tuhan tunjukkan Tuhan itu adalah pintu tol. Pintu tol Solo Semarang, Semarang Solo, Solo Surabaya, Surabaya Solo. Pintu keluar masuk di situ. Itu tanah dari harga 200.000 langsung jadi 2 juta. Yang 500.000 langsung jadi 6 juta. Saya nyesel sekali. Kenapa beli tidak banyak sekalian? Wah, gitu. Langsung tak bikin ruko-ruko. Saya itu franchise Alfamart, san ruko-ruko. Tuhan, saya ngomong, wah. Jadi tanah yang tunjukkan itu, saudara, itu pertama itu tanah yang, aduh, tidak laku, saudara. Tapi Tuhan ngomong, di sini engkau beli sebanyak-banyaknya. Wah itu, uang pabrik itu habis untuk beli tanah itu, saudara. Berapa lokasi. Itu pokoknya, saya itu kalau tidak salah ada 30 sertifikat itu, saudara. Wah, saya nyesel sekali. Kenapa tidak banyak sekalian, saudara. Tidak taunya pas pintunya tol. Jaraknya berapa? Jarak 500 meter sampai 1 kilometer dari pintu tol semua, saudara. Jadi tidak kena pelebaran jalan, tidak. Tapi posisinya pinggir jalan gitu, saudara. Di situ saya baru mengerti rencana Tuhan itu indah. Nah, yang kedua adalah
Firdaus. Apa saudara? Siapa yang percaya Firdaus itu ada? Angkat tangan. Nah, Firdaus itu tempat penantian. Tempat apa saudara? Tempat apa? Penantian. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Dalam hidup ini kadang ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang kita percaya indah pada waktunya. Nah, sebelum ayah saya meninggal 2018, 13 Januari, 2 minggu sebelumnya Tuhan bicara sama saya. Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Hah? Ayah saya sehat tidak sakit. Siapin tanah kuburan. Saya ngomong sama adik saya, Han, kita cari tanah kuburan. Untuk siapa? Untuk papa. Loh, papa memang mati tahun. Iya. Saya akan Delingan, Karanganyar, sampai di rumah orang tua saya, papa saya ngomong gini, "Oh, kamu cari tanah kuburan untuk siapa?" Untuk papa. Hah? Aku memang mati tahun. Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Maki-maki orang ini, hari itu langsung berubah. Baikin pembantu, baikin mama saya, baikin semua orang. Misalnya baju-baju disetrika semua, dia siapin jas yang mau digunakan untuk pemakamannya dia. Setrika sendiri. Pajak listrik dilunasi, pajak motor dilunasi, semua urusan diberesin semua, utang semua lunas semua. Tanggal 13 Januari, papa saya tidak sakit ya, dia kelilingan plastik. Saya di Jakarta menuju Surabaya, tiba di Surabaya karena khotbah di Victory, gerejanya Pak Irman Santoso. Tuhan bicara, ayahmu kupanggil pulang batas jam 10 malam. Umumkan ke keluargamu dan teman-temanmu semua. Wah? Saya telepon mama saya. Ma, ada di mana ma? Ini sama papa makan bakso. Ma, Tuhan bicara, papa mau dipanggil Tuhan. Mati. Nah, adik saya, kakak saya tak beritahu semua. Jadi papa saya makan bakso, semua ngeliat gini, bentar lagi mati. Saya telepon sama teman saya Jakarta, teman Surabaya, diumumkan semua. Jadi kabeh pada nungguin. Ya, oh, padahal ayahmu mati apa hidup? Masih hidup. Apa sakit? Enggak, baru makan bakso. Halo, kamu mati? Bingung semua dah. Nah. Jam 8 malam serangan jantung. 9.30 saya doa. Saya ngomong, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Tuhan bicara. Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus. Saya ada di Surabaya, papa saya di Solo. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya lihat proses kematian. Saya lihat tubuh papa saya keluar cahaya. Di bawah 1 detik. Ke satu tempat. Pintunya emas bersinar. Gini dah. Terbuka. Langsung ditok 6-9 tahun. Nanti kalau kita di Firdaus tidak sesuai KTP. Dihitung sejak dalam kandungan. Sejak apa? Makanya kalau orang gugurkan kandungan itu pembunuhan. Karena waktu saya telur dan saya sperma jadi satu, itu udah dihitung hari pertama. Langsung berubah. Papa saya jadi kayak usia 20 tahun. Nanti kita di Firdaus semua akan berubah. Jadi muda, yang tua langsung gini. Kayak usia 20, tiba-tiba ada Ambatuan Stefanus Pinky yang meninggal 2017. Jemput papa saya. Kok Pak di sini ya? Kita ketemu lagi, haleluya. Jadi nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Belum waktunya. Manusia lahir, manusia mati. Hanya mbak iman dan perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya lihat pujian penyembahan itu, mereka itu menghadap satu tempat, yaitu tahta Tuhan. Itu Firdaus itu bagian dari surga. Saya hanya dijelaskan 2 rahasia, yaitu mahkota. Pertama mahkota kemuliaan, kedua mahkota kehidupan. Apa mahkota kemuliaan? Kalau kita percaya Yesus mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu mahkota nomor 1. Kedua, ini nomor 1. Nah, memberitakan Injil, orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Apa sampai bertobat sampai Firdaus, poinnya beda. Mahkota nomor 1 itu adalah penginjilan.
Nah, misalnya saya bertobat dalam pelayanan pendeta Gilbert, dalam pelayanan saya banyak yang bertobat. Poin saya Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana. Nah, yang kedua adalah mahkota itu buah-buah pertobatan kita. Melayani gereja, berbuat baik. Untuk percaya Yesus masuk surga itu pasti. Mahkota belum tentu. Mahkota itu harus diperjuangkan. Apa saudara? Mahkota itu harus apa? Diperjuangkan. Dan bajunya putih dan tidak ada jahitannya. Tuhan, apa yang saya lakukan? Beritakan Injil. Itu ada berapa mahkota, tapi saya hanya dikasih penjelasan 2 mahkota aja. Saya ditelepon istri saya, Papi, Papa meninggal. Jam 9.45, udah tahu nih ketemu Papa saya. Langsung pintu tutup. Disitulah saya mulai memberitakan Injil dimanapun tempat. Ingat, justru mahkota nomor 1 adalah penginjil. Oke. Sekarang tanya jawab. Sebelum tanya jawab, saudara saya kasih kesempatan 5 menit untuk tanya jawab. Saudara tulis. Oke? Silakan. Saya mau tanya 5 menit. Malam Pak Daud, apakah orang yang sudah mati meninggal dalam Kristus masih bisa melihat keluarganya di dunia? Yang jelas tanya Tuhan sendiri. Yang jelas terpisah di antara orang hidup, tidak bisa komunikasi, tidak bisa. Itu ada pemisah. Bagaimana cara putuskan kutuk keluarga yang menghambat berkat? Itu harus namanya pembatalan perjanjian. Apa saudara? Nah, cara pembatalan perjanjian itu saya semua. Di dalam nama Yesus, segala perjanjian setan atas hidupku, keluargaku, masa depanku, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Jelas? Apakah orang Kristen masih bisa terkena santet? Bisa. Kalau Kristennya Kristen tomat, habis tobat besok kumat. Artinya belum Nah, sekarang saya beritahu. Orang rokok itu paling mudah disantet. Memang di Alkitab tidak tertulis dilarang merokok, tapi di pom bensin ada. Kenapa orang rokok bisa kena santet? Karena satu unsur, api dan asap. Untuk ngundang setan, itu pakai apa? Kemenyan. Dibakar keluar apa? Api dan satu unsur dengan pemanggil mantra. Sehingga orang kalau ngerokok paling mudah kena santet. Jadi supaya tidak kena santet, berhentilah merokok. Lebih baik untuk kolektor gereja. Jelas? Dan ingat, orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Zaman pada saat Pak Daud menjaga presiden, pada saat itu sudah bertobat atau pakai cara untuk menjaga lainnya? Ya sudah bertobat, masuk kumat lagi. Tahu enggak, saya gunakan apa? Darah Yesus. Kenapa kalau mimpi orang yang sudah meninggal, dia tidak mau bicara, hanya tersenyum? Ada yang bicara, ada yang tersenyum, yang jelas itu bukan roh orang mati. Setan menyamar. Ada keyakinan di Indonesia ini tentang pesugihan. Cari kekayaan melalui setan yang memerlukan tumbal. Oke. Kutuk itu selalu dari atas ke bawah. Tidak ada namanya kutuk tumbal mertua. Kalau ada kutuk tumbal mertua, menantu-menantu yang sakit hati, mertuanya ditumbalkan semua. Kutuk itu selalu anak cucu. Atas ke bawah. Kenapa atas ke bawah? Karena anak cucu bicara tentang generasi. Anak cucu bicara tentang pengharapan. Anak cucu bicara tentang masa depan. Artinya apa? Setan menghancurkan masa depan dan generasi. Kita orang tua capek-capek kerja tujuannya supaya anak kita lebih baik daripada kita. Betul? Bayangkan, bapaknya penjahat ingin anaknya jadi polisi. Betul? Padahal polisi nangkep penjahat. Makanya setan itu selalu merusak anak cucu, generasi, artinya masa depan. Nanti lain waktu baru saya jelasin tentang kutuk dan berkat. Apa artinya kutuk?
Bagaimana cara kita menolak supaya tidak terimbas oleh pesugihan? Ya bertobat, percaya Yesus. Jadi pada waktu kita percaya Yesus, bertobat lahir baru, segala kutukan itu dibatalkan. Nah pada waktu Yesus disalib, dia berkata, sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, sudahkah engkau lahir baru? Yang tahu hanya Tuhan dan dirimu. Kalau kita makan menikmati jualan orang yang pakai penglaris, boleh tidak? Bagaimana caranya? Saudara, kita kan tidak mungkin di restoran tanya, kamu pakai setan apa enggak? Itu saudara. Nah, pokoknya kalau saudara di restoran doa, darah Yesus sucikan makanan minuman ini. Sudah selesai dah. Pak, kalau itu persembahan yang diberikan kuasa gelap, kita lihat boleh tidak kita makan? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa? Itu kita lihat itu dipersembahkan berhala. Nah kalau kita tidak lihat, lain cerita. Makanya doa itu doakan dengan darah Yesus. Sucikan, kuduskan makanan ini. Supaya apa? Segala mantra hilang. Karena kita tidak mungkin di restoran kita tanya, dipersembahkan atau tidak. Susah. Yang jual ngomong, lo mau tahu ngapain? 2015 saya hidup keterpurukan dan meminta bantuan Lucifer. Oh, kurang kerjaan. Dan saya 2018 sukses dan tidak ada keturunan. Tidak ada ketenangan batin. 19 saya bertobat bagaimana cara biar sukses dan tenang dalam Kristus dan meninggalkan Lucifer. Ya bertobat. Jangan kembali ke hidup dosa lagi. Amin. Gitu aja repot. Bagaimana cara mengeluarkan besi kuning pada tubuh orang yang sengaja dipasang dan mematahkan kuasa jahatnya? Semua kekuatan mantra, kekuatan jimat, kalau ditanam di dalam diri manusia, itu ada di 3 titik. Coba semua pegang bagian sini. Orang kalau belajar meditasi atau namanya itu kekuatan batin, pasti konsentrasi di sini. Namanya kekuatan pikiran, kekuatan. Yang disebut kekuatan batin itu adalah alam bawah sadar. Nih. Kedua, pegang semua bagian jantung. Semua jimat, susuk atau kekuatan mantra apapun itu akan mengikuti jalur peredaran darah jantung. Ketiga adalah pusar. Manusia sebelum lahir hidup dari pusarnya, betul? Nah, kekuatan mistik itu ada di sini. Maka disebut kundalini, kekuatan ular. Tuh, 2, 3. Orang punya jimat sehebat apapun, sudah doakan 3 titik ini. Hancur dalam nama Yesus. Nah, jelas? 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 Itu 1, 2, 3. Orang susah mati, doakan 3 titik ini. Pak, apa harus pegang? Tidak harus. Kan doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Tapi kalau saudara boleh megang 3 titik ini. Apakah boleh makan darah babi bagi orang Kristen?